Pak Iwan langsung aja kali ya, pakai pilihan lagu nggak? Boleh, pilih aja. Cuma 1, 2 lagu. Atau ya udah Pak Iwan pilih aja deh. Langsung. Masuk Google Meet juga ya. Nggak ada yang masuk kali Google Meet? Ada. Ada. Ya, daftar aja. 9 kan. Wih. Baik, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk saudara yang mengikuti acara kebaktian kita di manapun berada, baik melalui Facebook maupun Google Meet. Kita akan segera mulai kebaktian kita. Kita akan memuji Tuhan dari nomor 23. Nomor 23, pujilah Yesus yang mulia. Pujilah Yesus yang mulia. Satu, dua, tiga. Pujilah Yesus yang mulia,
Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Kau sudah memimpin dan memberkati kami, dan terima kasih juga untuk saudara kami yang bisa ikut di rumah mereka masing-masing ataupun dimanapun mereka berada. Biarlah Kau yang memimpin dan memberkati kami semua dalam kebaktian pada pagi hari ini, dan memimpin dari awal pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang telah kami puji dan kami muliakan. Berkati saudara kami dimanapun mereka berada, kalau ada yang kurang sehat, biarlah Engkau juga yang menyempurnakan saat mereka, dan ataupun mereka di dalam satu hal yang lain, masalah yang mereka hadapi, Tuhan berkati dan Tuhan juga yang menolong sehingga mereka dapat menyelesaikan segala masalah dengan berkat dan pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat kepada kami, dalam nama anak Yesus Kristus dan bersama kami berdoa. Amin. Baik, kita akan kembali memuji Tuhan. Ya, kita buka lagi nomor 4. Nomor 4. Firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan itu dari Rasul pasal yang keempat. Rasul pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Rasul pasal 4 ayat 13 sampai 22. Ini masih sambungan hari Rabu ya. Sambungan hari Rabu, Kisah Rasul
pasal 4 ayat 13 sampai 22. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 13 sampai 22. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Nah, saya kasih Tuhan Yesus, ini memang masih firman Tuhan sambungan dari beberapa hari Rabu dan hari Minggu ya. Mengenai Petrus dan Yohanes, dia menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah ya, di pintu masuk bait Allah itu. Biasanya temannya Yohanes Yakobus ya, saudaranya. Tapi ini ada Petrus. Memang mereka bertiga itu sering sekali diajak oleh Tuhan Yesus untuk menemani ya di beberapa peristiwa waktu Yesus masih melayani. Tapi ini sekarang Petrus dan Yohanes yang berperan. Nah, ketika mereka sudah masuk bait Allah, di situ ada orang lumpuh yang minta-minta, kemudian Petrus, Yohanes menjawab, Mas perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya aku berikan ya, yaitu dalam nama Yesus orang Nazaret. Nah, sehingga orang lumpuh itu berdiri, kemudian bisa berjalan, bahkan bisa melompat ya, kian kemari. Dan kalau kita lihat dari ayat 22, itu orang lumpuh sudah 40 tahun umurnya dikatakan. Berarti kalau dia lumpuh dari lahir
selama 40 tahun orang ini tidak bisa berjalan. Dan hanya dengan nama Yesus dari Nazaret, dia langsung sembuh. Dan tidak langsung pergi dia, tetapi terus mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Sehingga Petrus dan Yohanes dilihat oleh orang banyak dan mereka heran, mereka takjub. Nah, Petrus sama Yohanes menjelaskan kesempatan di sini untuk menyampaikan apa yang memang tugas mereka untuk menyampaikan, itu menyampaikan berita Injil. Dan Petrus sama Yohanes memberitahukan kepada orang banyak bahwa orang lumpuh ini bisa seperti ini, bisa berdiri, bisa berjalan, bahkan melompat-lompat. Itu bukan karena dia yang punya kuasa, tetapi yang menyembuhkan adalah Yesus orang Nazaret yang kemarin kamu salibkan itu, ya. Karena orang-orang ini masih dalam suasana peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, masih ada mereka di sana. Dan Petrus sama Yohanes mengingatkan bahwa yang menyembuhkan orang lumpuh ini sehingga dia sekarang bisa berdiri, berjalan, bahkan melompat-lompat adalah Yesus yang dari Nazaret itu, yang kemarin sudah kamu bunuh, tapi Allah sudah membangkitkan dia. Jadi hanya dengan nama itulah orang lumpuh ini bisa seperti ini, ya, bisa berjalan lagi. Nah, rupanya karena menyampaikan berita itu di bait Allah, sehingga bait Allah itu kan ada pengurusnya, ya, ada penjaganya. Nah, kemudian mereka kumpul, yaitu ahli Taurat, penjaga bait Allah, ya, orang Saduki dan segala macam. Mereka menanyakan kenapa Petrus seperti itu, bahkan dengan kekuasaannya menangkap Petrus dan Yohanes. Nah, besoknya mereka disidang. Nah, inilah peristiwa yang terjadi. Kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, orang Saduki, ahli Taurat itu mempertanyakan, dengan kuasa siapa kamu melakukan semua ini? Apa itu? Menyembuhkan orang lumpuh itu. Jadi dengan kuasa siapa? Nah, pertanyaan itu memang bisa menimbulkan dua hal, ya. Pertama, kalau Petrus sama Yohanes mau memuji dirinya sendiri, dia akan mengaku itu bahwa dengan kuasa saya, maksudnya gitu, ya. Nah, tapi Petrus sama Yohanes betul-betul rasul-rasul yang sangat menjunjung tinggi, ya. Siapa sebenarnya yang menyembuhkan orang lumpuh itu? Dia katakan, kalau kita lihat ayat sebelumnya, ya, di sini pada ayat 7, ya, ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dengan nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu, ya. Jadi Petrus dan Yohanes betul-betul, ya, dia menunjukkan bahwa penyebab orang lumpuh ini bisa seperti sekarang, ya, berdiri, berjalan, bahkan melompat, harus kamu ketahui bahwa dia disembuhkan hanya dengan nama Yesus dari Nazaret yang sudah kamu bunuh, tapi yang dibangkitkan Allah. Nah, itu, ya. Jadi Petrus, Yohanes memberitakan Injil tentang Yesus karena memang itu tugas mereka.
ketika Yesus naik ke surga ya. Mereka akan melanjutkan berita Injil itu, dan Petrus, Yohanes memakai kesempatan peristiwa besar itu, orang banyak, bahkan dengan ahli Taurat ya, orang Saduki dan semua orang yang tahu firman Tuhan, bahwa semuanya ini karena Yesus orang Nazaret yang sudah kamu bunuh, yang sudah Tuhan bangkitkan, nama itulah yang menyembuhkan orang lumpuh ini sehingga bisa berjalan. Kenapa? Karena memang orang Saduki itu nggak percaya ya dengan kebangkitan orang mati. Dan mungkin ya pada masa itu banyak orang juga yang nggak percaya ada orang mati bangkit. Bahkan sampai sekarang pun ya banyak yang nggak percaya Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Menerima orang mati bangkit itu pun memang sangat sulit ya. Tetapi faktanya memang Yesus mati tapi dibangkitkan Tuhan ya. Dan inilah yang menyembuhkan orang lumpuh itu sehingga bisa berjalan. Kalau kita lihat ayat 12, situ ditegaskan kembali oleh Petrus dan Yohanes bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi Petrus sampai menegaskan kembali di kolong langit ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Yesus dari Nazaret ya. Kalau mau pakai nama yang lain silakan, tapi nggak bakal bisa diselamatkan karena di bawah kolong langit ini nggak ada nama lain kecuali Yesus dari Nazaret. Nama Yesus boleh banyak ya, di mana-mana orang pakai nama Yesus, tetapi yang paling mujarab adalah nama Yesus dari Nazaret. Itulah yang menyembuhkan orang lumpuh ini dari tidak bisa jalan 40 tahun, sekarang sudah bisa berjalan, melompat, bahkan dia bisa berlari ya, kian kemari dikatakan seperti itu. Nah, itulah yang Petrus Yohanes sampaikan. Sehingga mereka gara-gara itu harus ditangkap ya oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan ya. Dan dikatakan situ mereka disidangkan ya sama sama orang-orang tersebut. Kemudian kita lihat di sini bahwa ayat 13 yang ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus ya. Jadi para pemimpin agama tersebut, ahli Taurat, orang Saduki dan yang lain-lain itu heran kepada Petrus dan Yohanes. Mereka bukan orang yang sekolah secara formal. Bahkan cap yang dipakai untuk mereka adalah mereka orang biasa, tidak terpelajar, bukan dari golongan ahli Taurat atau orang Saduki atau orang Farisi. Mereka orang biasa yang tidak terpelajar. Jadi orang kampung ya itu ya, nggak makan sekolahan. Tapi satu hal yang sekarang ada di dalam diri Petrus adalah mereka dikenal sebagai pengikut Yesus itu ya. Jadi capnya sudah berubah dari yang tidak terpelajar, orang dusun, tetapi mereka sekarang dikenal sebagai pengikut Yesus. Jadi pemberita mengenai Tuhan Yesus ya. Itulah cap mereka yang baru. Kemudian ayat 14, tapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, dan mereka mengatakan bahwa yang menyembuhkan orang lumpuh ini adalah Yesus dari Nazaret, dan buktinya masih ada di samping mereka. Orang banyak ahli Taurat ya, orang Saduki dan segala macam itu nggak bisa membantah karena buktinya masih ada di situ. Tapi memang susah ya, dasar orang maksudnya jahat, selalu ada aja cara-cara mereka untuk membuat Petrus, Yohanes ini nggak
bisa lagi menyampaikan berita Injil mengenai Tuhan Yesus. Mereka putar otak, ya kan? Kemudian walaupun udah ada bukti yang jelas seperti itu, tetap maksud mereka karena memang mereka ingin menghambat, ya, menghambat Petrus dan Yohanes untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga Petrus, Yohanes itu disuruh keluar dulu. Nah, mereka mau berunding. Nah, inilah ya apa yang mereka rencanakan itu untuk menghambat pemberitaan firman Tuhan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka berunding, dikatakan ayat 16 itu ya, dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, itu ya. Apa namanya orang-orang ini ya, Petrus dan Yohanes. Sebab telah nyata ke semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Jadi buktinya bahwa Petrus, Yohanes itu disadari oleh mereka sudah menunjukkan mujizat yang menyolok, artinya yang kelihatan, mujizat yang tidak direkayasa. Orang lumpuh ini mereka sudah kenal 40 tahun, duduk setiap hari di pintu gerbang Bait Allah, mereka pasti lihat selama bertahun-tahun memang itu lumpuh, ya, bukan karena pura-pura lumpuh, tapi yang betul-betul lumpuh, dan sekarang udah bisa berjalan. Orang banyak pun tahu seperti itu. Itu loh adalah bukti yang sangat menyolok dan mereka nggak bisa sakal. Nah, tapi dasar memang mereka sudah dipakai oleh iblis untuk menghambat berita firman Tuhan, bukti yang sudah jelas pun, nah, mereka bisa akal-akalin, ya. Katakan, tetapi ayat 17 ya, supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Nah, satu nih, cara orang menghambat berita firman Tuhan itu salah satunya adalah mengancam. Nah, itu ya, mengancam. Nah, itu ilmu yang diterapkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan berita firman Tuhan adalah mengancam. Diharapkan dengan diancam, orang yang diancam itu akan takut, ya. Itu cara yang dipakai oleh ahli Taurat, orang Saduki pada saat itu, ya, dalam sidang satu, mereka mengatakan kita ancam aja, ya. Kemudian melarang, nah itu ya, sudah diancam, kemudian dilarang. Apa yang dilarang itu nggak boleh berbicara kepada siapapun dalam nama itu, ya. Jadi artinya nggak boleh Petrus, Yohanes, dan teman-teman yang lain berbicara, memberitakan firman Tuhan tentang Yesus dari Nazaret yang sudah menyembuhkan orang lumpuh itu. Kenapa? Karena memang Petrus itu sudah mengatakan bahwa di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang oleh kita dapat diselamatkan. Artinya, kalau mereka sudah diancam, sudah dilarang, orang-orang tidak akan lagi mendengar berita Injil. Nah, itulah ya kerjaan dari iblis, ya. Iblis akan menghambat pemberitaan firman Tuhan. Dengan dihambat, iblis merasa semakin banyak orang sedikit, ya, mendengar firman Tuhan, ya, sehingga semakin sedikit orang yang diselamatkan. Itu harapan mereka, ya, cara mereka dengan kita mengancam, melarang supaya Injil tidak didengarkan oleh orang lain, itu maksudnya. Karena dikatakan dalam nama itu, ya, itu nama. Karena ini masalah nama Yesus yang dari Nazaret itu nggak boleh banyak orang yang dengar. Oke, setelah itu suruh masuklah mereka, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Yang jelas, ya. Jadi mereka dilarang untuk berbicara. Kalau di atas tadi dalam nama itu, sekarang dalam nama Yesus. Nah, ya, lagi dalam nama Yesus. Jelas itu, ya. Yang dilarang adalah menyampaikan berita, mengajar, berbicara dalam nama Yesus. Jadi sudah jelas terang-terangan maksud dari
ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki ini dan yang lain-lain itu, supaya Petrus Yohanes tidak berbicara dalam nama Yesus. Artinya mereka betul-betul menghambat tujuan Petrus Yohanes dan disertai oleh Tuhan dengan banyak mujizat. Itu kan untuk mempermudah, melancarkan berita tentang nama Yesus. Nah, itu yang memang iblis hambat ya, melalui ahli Taurat itu, supaya mereka tidak mengajar dengan nama Yesus itu ya. Jadi sesuai dengan maksud dan tujuan mereka, ke jantung dari maksud Petrus dan Yohanes untuk menyembuhkan orang lumpuh itu, yaitu supaya berita Injil bisa disampaikan dengan lancar. Nah, tetapi Petrus Yohanes menjawab, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Nah, itu jawabannya. Petrus Yohanes tahu mereka adalah ahli Taurat, mereka orang Saduki dan tahu firman Tuhan, dan mereka ngaku taat kepada Allah, kepada Tuhan. Sekarang Petrus harus balikin lagi. Sekarang mana yang kamu pilih yang paling baik? Taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Maksudnya pada kamu gitu. Pasti orang-orang ahli Taurat ya, orang Saduki itu ngerti ya, pasti harus taat kepada Allah daripada kepada manusia, karena mereka kan ahli Taurat, tahu firman Tuhan. Nah, makanya apa yang mereka larang, pertanyaan itu dibalikin lagi kepada mereka dengan cara ya, supaya mereka putuskan mana yang baik di hadapan Allah, yang benar, yang benar ya di hadapan Allah, taat kepada kamu, taat kepada Allah. Harusnya jawaban mereka ya taat kepada Allah. Nah, Petrus Yohanes itu melakukan semua ini karena mereka taat kepada Allah yang mereka yakini itu Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, tetapi ini dikatakan 20 ya, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi walaupun seandainya Petrus Yohanes itu dilarang oleh mereka dan mereka katakan nggak mungkin kami tidak berkata-kata ya, atau menyaksikan tentang apa yang sudah kami lihat dan yang sudah kami dengar. Mereka berdua saksi dari semua yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus ya. Dari mereka diangkat menjadi rasul-rasul sampai naik ke surga, mereka saksi dan mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Yang mereka sudah dengar, apa yang Yesus ajarkan itu mereka sudah dengar, dan mereka sudah lihat begitu banyak mujizat yang juga Tuhan Yesus lakukan. Dan Petrus harus mengatakan nggak mungkin kami nggak berkata-kata dengan apa yang sudah kami lihat dan sudah kami dengar. Kamu boleh larang silakan, tapi kami tidak akan berhenti untuk berkata-kata, untuk menyampaikan berita keselamatan kepada semua orang. Nah, setelah jawab seperti itu, ayat 21 ya, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu ya. Jadi karena Petrus Yohanes tidak mau menaati ancaman mereka ya, larangan mereka, malah dikatakan mereka semakin keras ya mengancamnya. Artinya mungkin ya ditambahkan, kalau kamu tetap membantah akan begini gitu ya ancamannya, yang membuat Petrus Yohanes harusnya takut ya. Jadi tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah
terjadi. Nah, akhirnya walaupun Petrus, Yohanes diancam dengan begitu rupa ya, sampai sangat keras ancamannya, tetapi mereka nggak bisa menahannya. Karena satu, orang banyak itu yang melihat peristiwa itu dan mereka memuliakan Allah ya dengan apa yang sudah terjadi, sehingga mereka mempertimbangkan kalau tetap menghukum Petrus dan Yohanes ya, tidak melepaskan mereka, nah nanti orang banyak akan protes ya, dan mereka takut itu sama orang banyak, sehingga mereka melepaskan Petrus dan Yohanes, tapi tetap disertai dengan ancaman yang tadi ya. Jadi mereka mengancam dan melarang itu. Jadi seperti ini tuh polanya sampai sekarang pun masih terjadi ya, kepada penghambatan berita firman Tuhan. Intinya adalah iblis mau supaya berita keselamatan yang ada dalam Tuhan Yesus itu tidak semakin tersebar luas, harus dihambat ya. Tapi masalahnya sekarang semakin dihambat malah merambat itu ya. Jadi dari dulu memang orang-orang Kristen udah kenyang ya, mereka dihambat, dilarang dan segala, tapi justru semakin merambat. Firman Tuhan nggak bisa di-stop pemberitaannya. Mungkin orangnya bisa di-stop, tapi Tuhan membuka jalan-jalan lain sehingga firman Tuhan semakin tersebar. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul ini, dari jumlah mereka 120 orang, Tuhan menambahkan jadi 3.000, tambahin lagi jadi 5.000, terus aja bertambah. Padahal ahli Taurat, orang Saduki ya, ada orang Farisi itu semakin menghambat, melarang. Bahkan nanti kita lihat Petrus, Yohanes itu sempat dipenjarakan, bahkan nanti ada yang sempat dibunuh, tapi firman Tuhan tetap diberitakan ya, tidak bisa dihambat. Mungkin orangnya bisa dihambat, tapi firman Tuhan nggak bisa dihambat ya. Nah, ayat 22, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi informasinya bahwa orang yang sembuh itu yang sudah 40 tahun umurnya, 40 tahun orang itu nggak bisa berjalan, lumpuh, sudah sembuh, bahkan terus mendampingi Petrus dan Yohanes, dan itu buktinya tidak bisa dibantah ya oleh orang-orang dan orang Saduki dan kumpulan mereka semua. Sehingga apapun alasannya, mereka memakai dengan kekuasaannya untuk menghambat pemberitaan firman Tuhan. Petrus dan Yohanes nggak boleh berbicara tentang nama Yesus, larang mereka, bahkan dengan ancaman ya. Tapi firman Tuhan tetap tersebar luas. Jadi itulah yang dilakukan oleh mereka. Tetapi Tuhan tetap memberkati ya perintah firman Tuhan itu, sehingga tetap berjalan. Bahkan Petrus dan Yohanes itu semakin giat ya menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan juga terus menambahkan jumlah orang yang bertobat dan yang percaya itu semakin hari semakin banyak ya. Nah, jadi itulah kenapa pada masa itu Tuhan selalu menyertai pemberitaan firman Tuhan itu kepada murid-muridnya dengan banyak tanda dan mujizat. Karena pada masa itu memang firman Tuhan ya tidak seperti sekarang yang mudah kita peroleh. Pemberitaan firman Tuhan pada masa itu memang harus sesuai dengan hal yang sangat ajaib ya, sangat luar biasa, supaya semakin banyak orang yang bisa menerima ya bahwa apa yang disampaikan oleh Petrus, Yohanes dan rasul-rasul yang lain adalah firman Tuhan yang benar, Allah yang benar ya, Tuhan yang benar ya, dengan bukti bahwa bisa melakukan banyak mujizat ya. Salah satunya adalah ini, menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 40 tahun tapi masih bisa disembuhkan, bisa berjalan, bisa melompat, dan bisa berlari ya ke sana kemari. Itu adalah dari Tuhan yang benar ya, Yesus dari Nazaret. Kenapa? Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya
kita bisa diselamatkan. Jadi hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dia sudah rela berkorban, mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Siapa yang bertobat, ya, percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Dan dia tidak mati terus, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Dia menang mengalahkan maut. Begitu juga dengan orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Dia atau orang-orang yang percaya kepada Yesus juga akan dibangkitkan nanti pada hari di mana Tuhan akan datang pada kita. Jadi Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut dan Tuhan Yesus sudah menang. Petrus, Yohanes hanya memberitakan mengenai Tuhan Yesus ini. Dan mereka walaupun diancam, dilarang, tapi tetap mereka memberitakan firman Tuhan. Memberitakan Yesus dari Nazaret itu. Yang tidak hanya sanggup menyembuhkan penyakit jasmani, tapi juga yang sanggup menyembuhkan penyakit rohani. Bahkan sanggup menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi itulah yang penting, ya, yang harus dijaga oleh Petrus dan Yohanes. Tetap setia memberitakan firman Tuhan supaya semakin banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita, ya. Hambatan itu tidak berhenti hanya sampai di Petrus dan Yohanes, tapi akan terus ada sampai dunia ini tiada, ya. Hambatan akan tetap ada, tetapi hambatan itu tidak membuat kita anak-anak Tuhan, ya, untuk patah semangat. Tetap seperti mereka semua. Kita boleh dihambat, tapi firman Tuhan tidak akan pernah terhambat. Tuhan akan bekerja, menolong, dan menyertai kita. Karena dia sudah mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itulah yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, menyertai kita. Makanya dari kita hanya diminta supaya jangan sampai kita kendur untuk memberitakan firman Tuhan. Karena semakin banyak firman Tuhan didengar oleh orang, dan semakin banyak orang yang berkesempatan untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga banyak orang yang akan diselamatkan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biar firman-Nya menjadi berkat bagi kami. Dan biarlah Kau yang memimpin dan memberkati, sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan firman Tuhan dan yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah agar apa yang kami lakukan semua itu karena berkat dan oleh Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus Kristus dan usaha kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan sebelum berdoa syafaat. Kita buka pujian kita dari nomor 104. Ciptaan Bapakku 104. Ciptaan Bapakku. 104 dari nyanyian kita. Tiga. Ciptaan Bapakku memuji keliknya, dengan riang berkumandang selalu bergema. Ciptaan Bapakku
Kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Nah, ini tuh doa syafaat. Oh, doa syafaat ya. Kita berdoa syafaat. Kalau ada pokok doa, kita akan berdoa. Kita berdoa untuk jemaat. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami mungkin kurang sehat, pergumulan dan lain sebagainya. Ya, kita akan doakan. Dan kita berdoa juga untuk tempat yang kita pakai saat ini, agar kiranya kita boleh pakai untuk berbakti juga di selanjutnya. Dan kita juga berdoa untuk anggota jemaat ya secara khusus supaya tetap sehat, kuat, dan nanti di lain hari kita boleh tatap muka, boleh kita saling menyapa satu dengan yang lain ya, dan jalan baik. Kalau ada pokok doa? Ada di sini nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Banyak. Ada pokok doa dari Suaranya. suaranya hari dari Yonatan tuh. Yonatan. Ada dia. Dia harus deket Nggak Silakan bisa. dinyalakan Nget. mikrofonnya, Jo. Ya. Kalau ada pokok doa dari sana, halo, kedengaran? Di situ kedengaran ya? Nah, itu ada. Mbah. Mbah. Oh, Mbah. Mbah, terus apa lagi? Apa? Mbah doang yang kurang sehat. Mbah doang yang kurang sehat ya. Baik. Dari Ibu sehat? Baik ya. Baik, kita doakan juga Mbahnya Jojo ya, beserta juga Lia juga ya. Kita doakan juga Bu Simajuntak pastinya ya, anggota jemaat kita semuanya lah nanti kita doakan, saya doakan juga supaya cepat sehat ya. Baik, kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh berbakti, baik secara online Tuhan, baik melalui Google Meet maupun live di Facebook. Biarlah kiranya Bapa, di dalam persekutuan kami ini, kami boleh kiranya saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami boleh juga Tuhan bertumbuh iman kami. Biarlah Tuhan yang menjaga, melindungi kami dan memberikan pertumbuhan bagi kami. Bapa, kami berdoa bangsa dan negara kami, biarlah kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden beserta jajarannya dan juga yang menangani COVID-19 ini. Kami rindu Tuhan agar boleh segera berlalu sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik dan vaksinnya juga boleh disebarkan dengan baik juga Tuhan. Memang di saat ini yaitu COVID semakin meningkat, namun biarlah kiranya kami boleh tetap berseru kepadamu agar Tuhan yang boleh menanganinya turut campur sehingga boleh semakin menurun kembali Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa secara khusus buat anggota-anggota jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Kau memberkati mereka, Kau memberikan kesehatan, kesembuhan apabila ada yang sedang terpapar penyakit ataupun yang mengalami pergumulan Tuhan. Kiranya Tuhan yang turut campur dalam setiap masalahnya. Bapak, kami berdoa untuk keluarga Bu Simajuntak Tuhan yang saat ini juga Tuhan mungkin dalam pemulihan. Biarlah kiranya Kau memberikan kesembuhan dan kesehatan, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dan juga pergumulan mereka juga Tuhan apabila ada yang lain. Tuhan yang kiranya turut campur, Tuhan yang memberikan solusi yang terbaik. Kami juga mau berdoa Bapak, yaitu untuk keluarga Lia. Saat ini juga Lia yang sedang akan menantikan untuk waktu yang bersalin. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan terlebih Tuhan mentalnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar dia boleh siap Tuhan. Kami rindu
anak itu boleh nanti dilahirkan dengan baik, dan Tuhan yang turut campur tangan di dalam setiap proses yang terjadi, agar kiranya Tuhan boleh selamat. Bapak, kami juga mau berdoa untuk keluarga daripada Pak Karyono, berkati Tuhan Ibu Bapak kesehatannya semuanya, agar kiranya boleh sehat, boleh beraktivitas dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk mbahnya, Mbak Jojo. Tuhan, mbahnya Jojo biarlah kiranya boleh sembuh, boleh sehat kembali Tuhan, boleh beraktivitas. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Tuhan yang memberikan pemulihan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan, yaitu untuk keluarga daripada Bawah Yuni, biarlah kiranya Engkau memberkati, berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga boleh beraktivitas dengan baik. Berkati Pak Sulistyo, berkati juga Bu Wahyuni dalam setiap aktivitasnya, agar boleh tetap sehat, jauhkan dari sakit penyakit. Anak-anaknya juga Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, yaitu Anda beserta gendis, ke Tuhan yang memelihara mereka. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan, yaitu untuk keluarga daripada Bu Tumi. Tuhan, kami mau serahkan kesehatannya ke dalam tangan Tuhan, yang kakinya sering sakit, sering mengeluh Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang campur tangan dalam setiap proses penyembuhannya, sehingga boleh beraktivitas dengan baik. Berkati juga Lucy dalam masa mudanya, agar dia boleh tetap setia, mengikut Tuhan, boleh juga berikan hikmat dalam membagi waktunya dalam kuliah dan bekerja. Tuhan yang senantiasa memelihara juga ada setiap aktivitasnya. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Kawawa, biarlah juga Tuhan yang memberkati kesehatannya Bapak, dan juga setiap kebutuhannya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan aktivitasnya, ke Tuhan yang memelihara juga. Tuhan, kami ingat juga untuk Oma, saat ini juga Tuhan yang sudah lama kami tidak bertemu, namun biarlah kiranya kami serahkan Oma ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang memelihara dan menjaga, dan boleh tetap sehat, sukacita yang daripada Tuhan Engkau berikan kiranya, sehingga Oma boleh terhibur dan kuat selalu Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk anggota-anggota cepat, yaitu remaja pemuda, berkatilah juga Tuhan Febri dan orang tuanya yang sering kurang sehat, yaitu asam uratnya juga Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, agar Kau yang memulihkan dan memberkati Bapak, sehingga boleh sehat, boleh beraktivitas dengan baik. Febri juga Tuhan dalam kuliahnya, Engkau yang memberikan kesetiaan dan kepintaran, sehingga dia boleh juga mengikuti dengan baik. Kami juga berdoa untuk Rimpun, Apika, Tuhan yang memberkati mereka beserta juga Tuhan orang tuanya, cukupkan segala dana-dananya, dan juga setiap kebutuhan yang Kau yang memberikan, memelihara mereka Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit juga, agar kiranya boleh beraktivitas dengan baik. Kami ingat juga Tuhan untuk Andreas beserta juga Esther dan orang tuanya, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Engkau yang memelihara, memberkati, mencukupkan setiap kebutuhan yang daripada mereka. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan, apabila saudara kami ada yang ikut online di Facebook, Tuhan juga mau memberkati kiranya mereka boleh tetap sehat, kuat, dan beraktivitas dengan baik, jauhkan dari sakit penyakit Bapak, sehingga boleh terlindung dengan setiap aktivitasnya. Tuhan, kami ingat juga Pak Chandra serta Bu Eng, berkati kiranya keluarga ini, berkati aktivitasnya, dan kami memohon agar Engkau memelihara, menjaga Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit, dari setiap aktivitasnya yang mereka jalani, agar kiranya boleh terlindung, boleh kiranya beraktivitas dengan baik. Bapak, kami mau serahkan kebaktian kami ini ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang memberkati dari pertengahan sampai selesainya, dan nama-Mu yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan berikan persembahan sambil memuji Tuhan nomor ya, nomor 107 Batu Jaman. Kita berikan persembahan. Batu Jaman, batu jaman yang teguh.
hati yang teguh, aku mohon berteduh. Hatiku meledor risiko, dari dosa terlepas, dari hubungan kita, dari serta ratapan, tanpa keampunan, radit serta usaha, tanpa hapuskan dosa, tiada kuasa padaku, hanya pada salibmu ada hidupku. Bila tiba ajalku, bila aku bertemu, dan menghadapkan tamu, bagi zaman yang teguh, aku mohon berteduh. Oke, kita akan lanjutkan mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, Kau sudah memberkati kami dalam berbakti pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah kami lakukan, semua juga berkat nama-Mu, dan sembahan sudah kami kumpulkan, biarlah Kau memberkatinya, agar dapat digunakan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan, baik itu untuk sembahan kas umum, dana gedung, dana misi, dan dana Natal, biarlah Kau memberkatinya, dan berkati saudara kami yang berada dana misi, baik yang di Kalimantan, Surabaya, Jawa Tengah, dan juga di Bangladesh. Berkati pelayanan mereka, biarlah yang mereka beritakan semakin banyak orang yang menangkap firman Tuhan dan Tuhan selamatkan. Dan kalau kami akan berpisah, Tuhan berkati agar kami juga dalam penyertaan Tuhan dalam masuki hari-hari selanjutnya. Kau yang memberkati agar kami sudah juga hidup dalam rangka nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus dan saat kami kami berdoa. Amin. Ini Bapa, terima kasih. Kalau minggu kita tunggu itu aja ya sekali ya. Dan Langsung selanjutnya aja kan? Apa? Udah mulai itu? Offline enggak? kita tunggu itu aja, kita lihat dulu aja kali ya. Hari Sabtu aja pengumumannya. Baik, demikian kebaktian kita dan terima kasih yang untuk yang ikut online. Terima kasih untuk Jojo. Salam buat keluarga ya Jo ya di sana. Dan juga yang online Facebook ya, selamat menikmati dan semoga di lain hari kita boleh bersama-sama, boleh berbakti, bertatap muka. Dan pengumuman minggu depan untuk kebaktian kita hari Sabtu ya diumumkan apakah masih online atau offline, dan kita doakan semoga semakin menurun sehingga kita bisa offline, karena memang kemarin juga kebetulan saya juga kumpul dengan teman-teman yang di bulu tangkis ya, grup di sana, dan memang di sini juga Pak naik peningkatannya naik. Memang jalur ini belum ada yang cuma sebelah sana, yang pas pojok itu, dan di pojok ujung sana, tapi bukan jalur ini tapi sebelah sana. Jadi ya memang ya kita juga supaya lingkungan juga nggak begitu sentimen dengan kita ya. Baik,
Untuk jam doa masih seperti biasa. Memang sih kalau cuma 3 kayaknya kalau itu bisa offline kali Pak ya. Gimana? Jam doa paling 3 orang. Gimana kalau menurut Bapak? 3 orang Kalau misalnya jam doa kan apa masih tetap online? online aja kan. Online aja ya. Ya udah kalau tetap online baik. Itu aja pengumuman. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Sudah.